Selamat pagi semuanya, teman-teman dimanapun berada. Saat ini saya masih ada di Wisma Atlet, tepatnya di lantai 16. Saya di sini nanti akan mewawancarai dua orang ibu, yang mana dua orang ibu ini akan menjelaskan bagaimana asal mula keduanya masuk di rumah sakit ini, bagaimana pula gejala-gejala yang dialami, yang mana seperti kita ketahui, gejala dari satu individu ke individu yang lain itu sangat berbeda. Dan di sini semoga apa yang nanti akan dipaparkan oleh kedua ibu ini akan menjadi informasi yang bagus buat teman-teman semua dan sangat informatif. Terima kasih, selamat menyaksikan. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini, sekaligus mengaktifkan loncengnya karena akan mendapatkan notifikasi setiap video yang akan saya upload. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Tessa, umur saya 29 tahun, saya berdomisili di Bintaro, Jakarta Selatan. Saya bisa terpapar COVID itu bermula dari awalnya tanggal 17 malam hari. Saya nggak ada gejala yang kayak gimana-gimana, tahu-tahu demam, nggak ada batuk, nggak ada flu. Tahu-tahu tiba-tiba demam, menggigil, dan saya ukur suhu saya itu sekitar 39. Dan saat itu saya cuma anggap, oh mungkin karena saya masuk angin atau apa, jadi ya udahlah, saya cuma minum air hangat, terus minum Panadol, terus saya tidurin, saya selimutin, dan demam saya tuh berjalan kurang lebih 1 mingguan. Naik turun, terkadang dalam 1 hari dia nggak demam, baru tiba-tiba saya batuknya itu lain daripada yang lain, seperti radang, terus sesek di saat saya nafas. Kok biasanya jalan cuma dari kamar ke kamar mandi itu rasanya sesek banget, sampai akhirnya saya memutuskan di tanggal 24 saya ke RSPP, Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan. Niatnya cuma mau foto toraks biar tahu ada apa. Tapi tiba-tiba saya di sana pas banget demam tinggi 39 dan saya foto toraks. Di situ ada gejala pneumonia. Dan saya sempat nginep di IGD selama 1 malam. Sampai akhirnya dokter jaga memutuskan saya harus dikarantina di Wisma Atlet, dan tanggal 25 Maret itu saya masuk Wisma Atlet malam hari, dan kurang lebih saya diisolasi sampai hari ini sudah 28 hari. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur bahwa saya percaya ini adalah hadiah dari Tuhan, bukan sesuatu pergumulan yang harus saya hari lepas hari saya nangis, saya sedih, saya kecewa, kenapa harus saya gitu. Tapi saat ini saya bersyukur bahwa banyak sekali yang saya dapat di sini. Teman seperti rasa keluarga sendiri, saling menguatkan satu sama lain. Kalau boleh ditanya 28 hari banyakan sedih atau banyakan senang, puji Tuhan saya merasakan lebih bahagia di sini. Kenapa? Karena mereka adalah obat-obat buat saya juga. Baik teman sekamar, baik teman satu lantai, semuanya yang nggak bisa saya sebut satu persatu gitu loh. Mereka benar-benar buat saya adalah penguat saya di saat saya sedih. Mereka juga support, saya juga support mereka, dan kita semua seperti keluarga. Ya, kalau mau ditanya ada masa-masa kita sedih, pasti manusiawi. Tapi kembali lagi kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu bekerja bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Jadi dari saya hanya itu, dan mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Tina. Iya. Ya, saya Tina, usia 37 tahun. Saya sejak terpapar dari tanggal 11 Maret karena waktu itu di pekerjaan ya.
Jadi jadi pekerjaan tuh saya harus mengharuskan saya keluar ke bank kemana-mana. Hari itu saya ketemu dengan WNI yang baru pulang dari Malaysia. Harusnya dengan sadar ya, dia harusnya isolasi mandiri sama 14 hari, tapi enggak. Waktu itu kita ternyata kontak. Hari itu hari Rabu baik-baik aja. Besoknya Kamis saya udah mulai bersin. Oke, saya kira ini bersin biasa. 3 hari kemudian saya demam, tenggorokan saya rasanya pecah, patah, apa segala macam, itu udah mulai nggak enak. 2 hari kemudian saya ke rumah sakit karena demam 38, 37, saya ke rumah sakit. Rumah sakit Rituan, saya minta foto ronsen. Waktu dipoto diagnosanya adalah radang tenggorokan. Jadi memang sudah mengarah, tapi belum ada keputusan dari dokter IGD saat itu. Jadi saya pulang. 2 hari kemudian naik demam 37, 38 nggak turun-turun. Akhirnya saya berobat lagi ke rumah sakit. Di situ cek darah, ternyata saya diagnosanya tipe 2 tipe. Udah, saya pulang diberi obat, pulang. 5 hari kemudian panas lagi, nggak kunjung sembuh. Terus hari itu, hari ke-14 adalah puncak inkubasi sejak saya terpapar. Semua gejala yang saya lihat di media sosial internet, semua komplit saya alami. Batuk ringan, saya nggak sesak tapi napas berat. Terus waktu saya tarik napas, nyeri dada. Terus badan nih kayak di persendian, kayak digebukin orang satu kampung. Terus saya diare parah. 1 hari saya bisa 5 kali dan itu air semua. Terus udah mulai mual. Dari situ saya udah mulai, kayaknya ini COVID deh. Saya ajak keluarga saya ajak suami saya langsung ke menuju Sulianti Saroso. Tapi dalam perjalanan itu saya ke Rumah Sakit Persahabatan. Ditolak karena waktu itu hari libur, screening juga libur. Saya ke Rumah Sakit Pertamina ditolak juga karena waktu itu belum ready Rumah Sakit Pertamina. Jadi masih direnovasi. Lanjut saya ke Sulianti Saroso. Di situ di screening, ditanya-tanya gejalanya gimana. Oke, selesai hari itu. Besoknya harus balik lagi karena harus medical check up. Besok paginya saya datang jam 7 pagi. Saya medical check up, mau periksa darah, tapi ditolak sama medical check up-nya. Karena foto ronsen saya pertama sudah mengarah gejala COVID. Sudah, akhirnya dari MCU saya dilarikan ke IGD Sulianti Saroso. Di situ saya di CT scan. Setelah di CT scan ketahuanlah itu diagnosanya pneumonia basal. Dia menjelaskan bahwa ada infeksi paru, jadi ada flek, itu yang bikin saya susah napas berat. Kayaknya mau napas itu penuh perjuangan. Itu akhirnya dari Sulianti Saroso merujuk saya ke Wisma Atlet. Hari itu juga ke Wisma Atlet, tahu ternyata ditolak ke Wisma Atlet. Kenapa? Karena waktu saya datang udah ditolak sama orang TNI karena 8 mobil tuh udah berjejer. Bu, nggak bisa masuk. Karena di dalam crowded, pasien di dalam banyak. Ini ambulan 8 udah ngantri belum masuk. Itu jam 4 sore. Akhirnya mau nggak mau dengan ketenangan saya ikut. Ya udah Pak, besok pagi saya datang. Datang tuh saya jam 8 pagi saya datang langsung ditangani sama IGD dokter di Wisma Atlet. Semua ditangani, semua dikasih obat, dicek saturasinya bagus, oksigen dalam darah bagus. Hanya dokter IGD bilang ibu mengarah ke COVID. Isolasi mandiri di sini selama 14 hari. Kita cegah supaya tidak sampai ke positif gitu. Tapi setelah di sini justru di rapid test jadi positif. Tapi puji Tuhan segala sesuatu Tuhan jadikan baik adanya. Saya percaya awal-awal di sini memang nangis drop banget ya gitu. Saya bukan menyalahkan Tuhan, tapi justru saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa harus ketemu sama orang itu? Kenapa harus kontak dengan orang itu? Tapi pada akhirnya saya nggak bisa step back. Iya, begini terus. Kita nggak bisa nangis terus karena saya percaya Tuhan utus kita ke sini pasti ada maksudnya. Amin. Jadi saya lebih ke ya udah Tuhan, saya menerima diri saya menerima apa yang terjadi dalam hidup saya, dan saya melihat pekerjaan tangan Tuhan terjadi di sini. Puji Tuhan, Wisma Atlet di sini fasilitasnya baik sekali. Itu aja ya Pak, pelayanannya baik. Itu aja. Untuk medis, bagaimana pelayanannya selama Ibu dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet ini? Iya, untuk perawat
Untuk perawat memang minim ya. Dari satu lantai ini 60 pasien hanya 2 maksimal 3 perawat, dan kita menyadari dia tuh headache banget. Iya. Betapa crowdednya pekerjaannya, Apalagi yang shift siang ya. dia harus data. Tapi kita mengucap syukur, kita pasien juga cukup tahu diri. Ya Pak, makasih ya Pak. Kalau kita ketemu perawat, Mereka tetap sapa kita, tetap semangat ya, dan semuanya sih. jadi memang kita saling support sih, perawat juga support juga gitu. Itu aja. Untuk pesan-pesan keluarga, saudara, teman yang masih ada di luar, mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan. Ya, kalau buat pesan-pesan teman siapapun di luar sana ya tetap ya mengikuti PSBB, di rumah saja. Kalau nggak perlu-perlu banget nggak boleh keluar. Dan satu sih yang paling penting, please banget, siapapun di sekitar Anda yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID, kalian harus dukung. Ya, Jangan kalian kucilkan, ya. jangan kalian jauhi, kalian harus dukung. Karena itu penting banget. Karena kami di sini beberapa kali ketemu pasien-pasien yang mereka baik di rumah, baik keluarga, ataupun mereka dikucilkan. Dan itu sangat menyedihkan. Tapi puji Tuhan, saya punya keluarga, suami, anak, orang tua, mertua, semuanya sangat-sangat mendukung saya. Teman kantor saya semuanya juga mendukung saya. Dan saya bersyukur akan itu. Walaupun mungkin banyak pasien di sini yang belum tentu kondisinya seperti saya. Jadi tolong banget semuanya yang di sana, di luar sana, mari kita saling mendukung satu sama lain, kita mengasihi satu sama lain. Virus ini bukan sesuatu yang seperti monster yang harus dijauhin, harus yang lo kena COVID kita jauhin dan sebagainya, jangan. Kita harus mendukung satu sama lain, kita saling mendoakan supaya ini semua cepat berakhir. Mungkin ada mau ditambahin? Iya. Saya cuma nyampaikan satu ya. Do not worry at all. Jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu takut, tapi waspada perlu. Tetap kita cuci tangan. Apapun yang kita pegang, tetap kita cuci tangan. Tapi jangan ketakutan yang berlebihan sampai membuat mengkucilkan pasien, keluarga pasien yang padahal dia tidak terpapar gitu loh. Gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu di luar, tapi kami sendiri mengalami di sini justru tidak seperti itu. Kami sukacita, kami damai sejahtera, justru kami ada senam khusus ya. Khusus di rooftop. Di rooftop gitu. Jadi yang kita bangun justru kebahagiaan, jangan di luar menimbulkan ketakutan gitu. Itu aja. Tapi satu hal lagi saya mau sampaikan terima kasih ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat tim medis, buat dokter, buat perawat, Bapak TNI Polri yang berjaga di depan sini 24 jam, buat tim volunteers dari Nusantara, ujung-ujung Nusantara, mereka datang ke sini. Mereka cuma bilang ini demi kemanusiaan. Di situ saya bilang, Pak, saya berhutang budi sama Bapak. Bapak yang jagain kita. Tiap pagi dia akan tanya, Ibu ada keluhan apa? Dia datang ke kamar kita. Malam dia nanya, Bapak ada keluhan apa? Mereka juga punya keluarga. Waktu saya tanya, Bapak keluarganya di mana? Ada di kampung, dan mereka nangis-nangis supaya saya tidak berangkat. Tapi saya panggilan hati saya harus datang melayani demi kemanusiaan. Di situ saya bilang, Tuhan terima kasih, jagai keluarga mereka. Jadi itulah ucapan terima kasih kami ya yang terdalam buat volunteers, buat yang udah mendonasikan makanan segala macam ya. Untuk mereka banyak ya. Yang kami terima kasih loh. Kita juga pasien suka terima juga Terima ya ya. donasi dari mana. Donasi. Sampai ke kamar kita Sampai ya. ke kamar kita gitu. Sehat. Jadi kita benar-benar nggak ada kekurangan di sini. Betul. Benar-benar kita sehat, baik rohani, jasmani, dan mungkin badan juga makin sehat ya, bertumbuh ya. Kita sih pastinya kita keluar dari sini kita semakin sehat. Amin. Jiwa raga kami semakin sehat. Karena apa? Di sini kita dilatih kesabaran, di sini kita dilatih untuk sepenanggungan ya, bersama-sama berempati. Iya. Sama-sama punya keluarga yang memang bukan saudara ya, Iya. tapi di sini kita punya nasib yang sama Gak ibaratnya lihat gitu ya. umur, gak lihat sukunya, Suku, dari agama. apa, gak lihat dari agamanya, pokoknya kita semua satu. Ya. Itu aja. Jadi tetap kuat, tetap sehat, ikuti anjuran pemerintah, stay at home. Terima kasih. God bless you. God bless you.
Gimana teman-teman? Seru kan? Informatif sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Tina dan Ibu Tessa. Luar biasa. Pengalaman mereka selama ada di Wisma Atlet ini patut kita apresiasi, yang mana mereka di sini sungguh luar biasa. Bukan hanya menyemangati dirinya untuk sembuh, tapi juga menyemangati orang lain yang ada di Wisma Atlet ini. Semoga yang disampaikan memberkati kita semua, yang disampaikan menjadi bahan informasi buat kita semua. Terima kasih, semangat, pagi, pagi, pagi. Untuk seluruh wanita-wanita di Indonesia, Kami mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2020. Habis gelap, terbitlah terang. buat kami yang berjuang, ya, habis sakit, terbitlah sehat. Terima kasih. Terima kasih.